Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Mezbah Doa malam hari ini. Kita sudah menjelang masuki masa-masa menjelang akhir tahun ya. Mari kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan, dan apa yang Dia berikan. Setiap pagi Dia memberikan kasih setia yang baru buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan bawa hati dan hidup kita. Biarlah hidup kita yang adalah bait Allah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang menyembah. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari datang menyembah. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, kami bawa hidup kami, sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku.
yang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala Haleluya. Shakandara labor Rana lama yase. Haleluya. Oh, namamu ajaib Yesus, 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 ajaib kekuatanmu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Yesus, ku percaya. Orala barala batakan arala mase, rokana rana lama yaso. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus. Orana lamas, orana lamas. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami minta pada Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, ya Tuhan, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada ya 1000 hari, yes, tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
sebuah kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati sebuah kemurahan-Mu dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Oh, Rana Labaya Sandaralamu Shidarana Lamase Yesus. Rokarana Shiriarana Lamaya Yesus, 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 ku percaya padamu. Yesus Tuhan, ku percaya kepadamu, Yesusku. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. Receive our praise. You are worthy. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy, worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things.
Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Engkaulah sumber daripada segala sesuatu, bahkan Engkau sumber kehidupan. Engkau sumber pengharapan. Bersama-sama dengan Engkau kami tidak akan goyah, Tuhan. Aku berdoa, kami percaya ketika kami meninggikan Engkau, kami bersyukur kepadamu. Ada kuasa yang besar dalam ucapan syukur. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau yang hadir bagi setiap kami yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Dipermuliakanlah nama-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau mengherankan. Amazing God. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, berkata-katalah. Kami mau mendengarkan, kami mau memperhatikannya. Dan lebih daripada itu, ajari kami melakukannya Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar, Engkau berikan kekuatan. Sebab kami akan berjumpa dengan firman-Mu yang menghidupkan dan firman-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow. Luar biasa. Gimana keadaan saudara hari ini? Luar biasa. Saya harap saudara juga luar biasa. Saudara, kita mau belajar ya firman Tuhan bersama-sama, bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita membaca bersama. Kalau saudara tanya gini ya, Tuhan itu menyimpan segala sesuatu yang baik buat saudara itu di dalam kerajaan surga. Coba Ibu Flora baca Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya. Bagi orang rohani, semuanya rohani. Amin. Jadi semua berkat rohani itu bagi orang rohani. Ya. Di mana disediakannya? Di dalam sorga. Kalau mau saudara membaca Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12, ada berkat yang memang datang dari sorga. Coba saudara perhatikan, di sorga itu ternyata, coba baca. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Lihat ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Ya, jadi perbendaharaan, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris disebutnya storehouse, tempat menyimpan Tuhan, yakni langit. Langit dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-12 ini adalah samayim atau heaven. Jadi Tuhan itu mempunyai tempat penyimpanan semua berkat rohani. Berkat yang Tuhan sediakan bagimu, Dia simpan di mana? Di sorga. Bisakah dibuka bahasa Inggrisnya? Nah, the Lord shall open to thee his good treasure, the heaven. Perhatikan, bukan langit tapi tulis the heaven, sorga. To give the rain unto thy land in his season. Jadi artinya Tuhan itu mau membuka, open unto thee. Saudara, kalau saudara membaca Malaki pasal 3 ayat 10, ternyata sorga itu ada pintunya, makanya mau dibuka, shall open unto thee. Jadi karena sorga itu ada tempat penyimpanan atau good treasure, atau bahasa yang lain disebut storehouse. Jadi ada tempat penyimpanan, apa yang dibuka? Pintunya.
Kalau dalam Malaki pasal 3 itu, I will open the gate. Atau I will open the window, sama tuh, of heaven. Jadi tempat penyimpanannya itu ada, atau tempat storehouse atau store. Ini dalam bahasa yang lain, tempat penyimpanan dipakai kata storehouse. Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in mine house. Dan Tuhan berkata, and prove it me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the window. Perhatikan ya, ada pintunya, ada jendelanya. Dalam bahasa yang lain dikatakan the gate of heaven. Tapi di sini ditulis the window of heaven. And pour you out a blessing. Jadi memang Tuhan itu menyiapkan semua yang baik. Semua berkat rohani, saudara yang saudara perlukan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan. Semuanya yang saudara dan saya perlukan, kesembuhan. Semua bagi orang rohani, berkatnya rohani. Bagi orang fasik, semua fasik. Bagi orang suci, semua suci. Bagi orang rohani, semua rohani. Nah sekarang, kalau begitu, kalau saya melihat tadi rangkaiannya ya, Efesus 1 ayat 3. Ternyata semuanya itu yang terbaik itu disimpan Tuhan di sorga. Ya. Berarti kita harus punya seni bagaimana caranya membuka sorga. Amin, amin. Betul nggak saudara? Kalau semuanya disimpan di sorga, saudara supaya kita mesti harus belajar. Wah kalau gitu aku mau mencari seni. Dan kita mulai belajar ya. Mulai belajar pelan-pelan. Seni bagaimana caranya membuka sorga. Jadi kalau saudara saya membaca bahasa Indonesia langit terbuka itu artinya sorga terbuka ya. Bahasa Inggrisnya itu heaven. Bukan langit maksudnya dalam bahasa aslinya itu samayim. Bisa diterjemahkan sebagai langit atau sorga. Tetapi samayim itu artinya sorga. Ya. Sekarang kita mau belajar salah satu seni. Bagaimana caranya supaya bisa membuka sorga ya. Mari kita membuka Hagai pasal yang pertama. Kita belajar pelan-pelan dan saya ingin bagikan ada seni untuk membuka pintu sorga. Silakan Ibu Flora, Hagai pasal pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Hagai 1 ayat yang kelima dan yang keenam. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Terus Bu, ayat 7. Oh, ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Perhatikan, stop dulu. Kita lihat keadaan daripada orang Israel ketika menerima firman itu ya. Hagai pasal 1 ayat 5 tadi. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan ya. Dia bilang gini, ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Apa artinya? Artinya apa yang dia tabur, Tuhan tuh pernah punya firman begini. Apa yang kamu tabur, kalau kamu menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Tapi di sini menabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Jadi something wrong, ada sesuatu yang salah. Kamu makan tetapi kamu tidak kenyang. Kalau saudara makan harusnya kenyang. Tapi ini nggak pernah kenyang. Kamu minum harusnya kan langsung puas, tetapi tidak sampai kamu puas. Artinya mereka mengalami keadaan, dia bilang gini, mereka berpakaian tapi badannya tidak sampai panas. Orang bekerja untuk upah tapi pekerjaannya itu upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dengan kata lain,
semua keadaan orang Israel di waktu itu, atau juga bisa keadaan saudara hari-hari ini, sepertinya bekerja keras hasilnya dikit. Sepertinya kita bekerja luar biasa, tapi hasilnya itu amblas karena ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, Tuhan itu berkata, kenapa sih kamu mengalami keadaan ini? Ayat yang ke-7 dia bilang. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa saudara? Keadaanmu. Jadi ternyata Tuhan minta kalau keadaan kita dalam keadaan yang tidak baik, itu kita mesti harus tanya. Padahal seharusnya Tuhan itu pengen, dia ingin memberkati kita. Dia ingin membuka pintu sorganya. Kenapa kok pintu sorganya tidak terbuka? Nah, Tuhan bilang, coba perhatikan keadaanmu. Jadi ini adalah sebuah seni. Cara bagaimana supaya menarik hati Tuhan. Lanjut, ayat 8. Jadi ini yang diperintahkan, naiklah ke atas gunung, bawalah kayu dan bangun rumah. Jadi kalau saudara mengalami keadaan yang tadi, artinya pintu sorga itu belum terbuka. Kalau saya simpulkan dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sepertinya minum gak puas. Menabur banyak tapi hasil cuma sedikit. Naiklah ke atas gunung, bangunlah rumah. Maka aku akan berkenan kepadamu. Dan aku akan menyatakan kemuliaanku di tempat itu. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita mengalami keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, maka kita tidak melihat sorga itu terbuka, atau tidak melihat pintu sorganya terbuka dalam hidup kita, berarti ada cari dong seninya. Gimana supaya sorga terbuka? Gimana supaya hidup dengan sorga terbuka? Nah, salah satu rahasia yang kita mau belajar adalah ini. Bawalah kayu, bangunlah rumah, maka aku akan berkenan. Jadi dengan kata lain yang Tuhan minta, ayo bangun rumah, build your house, bangun rumahmu. Nah, sekarang kita mau belajar bangun apa saja sih Pak? Nah, sekarang Hagai pasal 1 ayat yang ke-10 kita baca ya. Hagai pasal 1 lanjutnya Bu Aisyah. 9 dan 10. Hagai 1 mulai ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Terus ayat 10 Bu. Ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri ini, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Karena 10. Kenapa kamu mengalami semuanya itu? Itu sebabnya langit menahan. Dalam bahasa Inggrisnya boleh dibuka. Langit sekali lagi ya. Terjemahan langit itu berasal dari kata samayim. Nah, di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Therefore the heaven offer you a stay from the dew. Heaven, sorga. Jadi sorganya tertutup. Kenapa? Karena kamu gak bangun rumah. Jadi sorga itu ada seninya untuk saudara bisa membuka. Dan inilah yang membuat kenapa ada orang yang mudah diberkati, ada orang yang sulit diberkati. Ada orang yang mudah hidupnya damai sejahtera, ada orang yang sulit sekali. Karena memang sumber damai sejahtera, sumber sukacita, itu semua yang saudara dan saya butuhkan, itu datangnya dari sorga. Nah, kalau begitu, gimana supaya kita nggak melihat sorga itu tertutup? Atau dengan kata lain, sorga tidak menahan. Atau dengan kata lain, kita pengen supaya sorga terbuka, gitu kan ya. Dan bagaimana caranya dan bisa menghasilkan buah, maka saudara dan saya harus
membangun rumah. Sekarang, rumah apa Pak yang harus saya bangun? Nah, perhatikan ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau gitu harus ada rumah yang harus saya bangun. Rumah apa Pak yang harus saya bangun? Rumah yang harus saudara bangun nomor 1. Buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Ini rumah yang harus saudara bangun. Satu demi satu kita urai ya, kita belajar. Ya, silakan Bu. 1 Korintus pasal 6 mulai ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuh, perhatikan. Jadi Tuhan berkata ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Bait, rumah yang harus kamu bangun. Nomor 1 adalah dirimu sendiri. Jadi hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi gimana caranya membangun diri kita? Pelihara supaya api tetap menyala. Saudara, saya mengajak saudara untuk semua saudara ya, semua saya ajak. Untuk saudara bisa duduk tenang di kaki Tuhan setiap Sabtu doa fajar. Itu adalah tempat untuk semua orang, termasuk saya, duduk di kaki Tuhan, lalu membangun apa saudara? Bait roh. Yes. Jadi waktu kita datang, kita membuat supaya Roh Kudus menyala. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita membuat supaya api tidak padam di dalam roh kita. Itu saudara sedang membangun apa saudara? Baitnya. Nah, waktu saudara membangun rumah Tuhan, dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara saudara memelihara kekudusan dalam hidup kita. Jadi waktu saudara memelihara kekudusan, itu jangan gini, untuk apa sih? Kan saya juga nggak mau jadi pendeta. Nggak ada hubungannya. Perintah untuk jaga hidup dan kekudusan itu bukan karena pendeta. Tapi karena itu yang membuat saudara berkenan di hati Tuhan. Dan itu yang membuat sorga terbuka. Amazing ya. Tuhan itu semua tertutup, menahan, semua embun. Hujan itu bicara berkat rohani, berkat yang datang dari Tuhan untuk saudara. Ditahan oleh karena kamu tidak membangun rumah. Jadi orang yang membangun hidupnya, itu dia sebenarnya sedang membuka sorga. Coba chat. Kalau saudara membangun hidup saudara yang adalah baitnya. Chat ya. Kalau saya membangun hidup saya yang adalah bait Roh Kudus, maka pintu sorga akan terbuka. Amin. Jadi kalau ada orang yang sembrono, semau gue, tidak jaga kekudusan hidupnya, yang rugi bukan Tuhan, saudara sendiri. Makanya menabur banyak, menuai dikit. Mau pakai pakaian tapi nggak panas. Coba bayangkan. Dia minum tapi nggak puas, makan tapi nggak kenyang. Bayangin. Nah Tuhan berkata, kalau kamu pengen hidup dengan sorga terbuka, maka kamu harus membangun hidupmu, bait Roh Kudus. 1 Korintus. Jadi buat supaya saudara senang. Pak, gimana cara membangun? Saudara berdoa. Tiap pagi saudara baca firman Tuhan. Amin. Tiap pagi saudara caranya gimana supaya saya bisa membangun baitnya Roh Kudus ini. Tiap pagi bangun tidur baca firman. Tiap pagi bangun tidur berdoa. Sabtu doa fajar ada bersama-sama kita doa bersama 2,5 jam. Kenyang saudara. Kenyang banget. Dan itulah cara saudara membangun, jaga kekudusan. Jaga api supaya tetap menyala-nyala. Jaga supaya passionmu untuk mengejar Tuhan selalu nyala, selalu ada. Dan kalau saudara tidak melakukannya, yang rugi bukan Tuhan. Jadi membangun hidup kita
adalah tugas dari setiap kita. Makanya saudara, kita mau minta supaya saudara terus minta supaya hidup kita, karena ini bait Roh Kudus, harus minta saudara disucikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Jadi bagian pertama, saudara mesti pelihara tubuh ini, pelihara kesehatan. Betul nggak saudara? Ya. Makan makanan yang sehat. Makan apa? Sayur HOB, ikan HOB, minum air HOB, makan buah HOB. Saudara, sehat. Memang salah satu ministry dari House of Bread ini adalah healthy every day. Jadi sehat setiap hari. Nah, cara kita memperlakukan hidup kita, jangan dipakai begadang, jangan sembarangan, ya toh, hidup semau gue, jangan. Tapi dijaga kesehatan. Jangan ngerokok. Ada orang yang rokok, merusaklah bait Allah. Ya langitnya tertutup. Ada orang yang minum minuman keras, minum tua. Minum minuman keras, akhirnya mabok. Ya, saudara merusak tubuh, saudara menghancurkan tubuhmu. Dan akibatnya, saudara tidak melihat sorga terbuka. Ya. Sekarang yang kedua, apa yang harus saya bangun, Pak? Yang kedua yang harus saudara bangun adalah, mari buka Mazmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 127 mulai dari ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, stop. Ayat pertama, saudara perhatikan ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kembali rumah, bangunlah rumah. Sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi, yang kedua, apa yang harus kita bangun? Jadi yang pertama tadi bangun apa? Diri sendiri sebagai baitnya Roh Kudus. Yang kedua, saudara harus membangun rumah. Rumah apa, Pak? Rumah tangga. Bangun apa? Keluarga. Pak, bagaimana caranya saudara yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menikah? Maka saudara harus bangun keluarga. Kalau saudara lajang sendiri, ya, saudara cukup membangun yang pertama. Tapi kalau saudara diperkenan atau saudara dapat kasih karunia Tuhan untuk membangun rumah tangga, saudara harus bangun rumah tangga dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi caranya gimana, Pak? Ini saran saya untuk saudara bisa membangun rumah tangga. Saudara mesti bangun nomor satu setiap pagi. Setelah saudara saat teduh, kita bangun mezbah. Saya biasakan saat teduh itu selalu pribadi. Baca firman pribadi. Tapi setelah itu kita mezbah.
bersama-sama. Supaya apa? Menyatukan visi, menyatukan pergumulan, menyatukan pokok-pokok doa. Waktu saudara membangun mezbah bersama dengan anak-anak saudara, saudara juga sedang menurunkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak saudara. Kalau saudara membangun nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita akan hidup dalam takut akan Tuhan. Ya. Pak, apalagi Pak, kecuali membangun mezbah, cara untuk membangun keluarga. Saudara, ada 4 pilar ini yang saudara mesti harus perhatikan di dalam membangun keluarga. Sama seperti kalau membangun rumah, itu harus ada minimal 4 tiang supaya dia bisa berdiri. Betul nggak saudara? Ya. Nomor 1, komunikasi adalah dasar kehidupan. Jadi suami dan istri kalau mau membangun keluarga yang bahagia, itu mulai dengan membangun dasar atau fondasi yang benar. Ya. Apa itu fondasi yang benar dalam keluarga? Yaitu komunikasi. Saudara harus berkomunikasi satu dengan yang lain karena itu dasar. Ya. Kalau orang sudah nggak bisa berkomunikasi suami istri, maka keluarga itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Makanya Tuhan bilang kalau kamu sampai slack, sampai marah, ya maksimum 1 hari. Kenapa? Karena perhatikan, kamu marah boleh tetapi jangan sampai matahari terbenam. Yang bagus ya jangan marah karena Alkitab tulis jangan marah. Tapi kalau sampai kamu marah, jangan lewat 1 hari. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi besok jangan diterusin konfliknya. Besok jangan diterusin lagi marahnya. Marahnya itu kalau bisa dihitungin pakai detik gitu loh saudara. Jadi cepat sembuhnya. Cepat sembuhnya. Cepat bahagianya. Oke. Kadang-kadang suami istri itu ya. Kenapa bertengkar? Ya karena komunikasinya nggak bagus. Coba kalau komunikasinya bagus. Saya bisa cerita ya, punya waktu untuk cerita. Otomatis suami dan istri akan berbahagia. Ya. Anak juga sama. Dia juga perlu komunikasi, perlu waktu berkomunikasi. Sampai 1 hari ada cerita bapak saking sibuknya. Lalu anak ini tanya sama mamanya, berapa sih gaji papa itu? Emang kenapa nak? Aku pengen punya waktu sama papa sehari aja. Lalu dia kumpulkan duit jajannya saudara. Berapa dolar gitu ya. Lalu kemudian dia bayar papanya. Dia bilang, papa, upah papa sehari berapa? Disebutin, $10 misalnya. Lalu dikasih papanya uang $10. Dan dia bilang, saya perlu waktu dengan papa. Saya pengen cerita-cerita sama papa. Ih, nusuk sekali ya. Nusuk sekali. Saya berdoa supaya bapak-bapak sediakan waktulah sama anak-anak. Ya. Suami-suami juga sediakan waktu kalau istri cerita. Ya. Ibu Flora itu lucu tuh kalau pengen cerita. Saya butuh waktu kamu. Gitu saudara. Saya mau ngomong serius nih. Oh maksudnya ya kalau udah ngomong gitu berarti harus saya tinggalkan semua saudara. Nggak bisa sambil nyopir, nggak bisa sambil nonton, nggak bisa sambil pegang HP. Saya letakkan semua dan melihat wajahnya. Bukankah begitu Bu Flora? Wanita itu memang unik saudara. Dia itu makhluk halus. Sulit para laki-laki menerkanya. Tapi saudara harus belajar karena dia walaupun makhluk halus ya. Perasaannya halus maksudnya gitu saudara ya. Hatinya halus gitu ya. Maka kita harus belajar mengerti. Nomor 1 tadi apa? Komunikasi adalah dasar kehidupan. Nah sekarang yang kedua. Saudara juga harus menjaga ada satu kunci rahasia. Yaitu unity. Jadi kesatuan adalah kunci kehidupan. Pak, unity kenapa begitu rahasia kok menjadi kunci? Karena Tuhan berkata kalau kamu itu unity, kamu nggak bertengkar, kamu bersatu, maka Tuhan bilang apa saja yang kamu minta. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20.
Apa saja. Bu Flora baca deh. Supaya Matius pasal 18, mulai ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wow. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3. Ya, 2 aja Tuhan bilang aku hadir. Suami kalau istri unity, ingat ya. Pertama tadi, komunikasi adalah dasar kehidupan. Sekarang yang kedua apa? Kesatuan atau kesepakatan atau unity adalah kunci kehidupan. Karena kalau kamu bersatu, kamu unity, maka saudara kamu sepakat suami istri, maka apa saja yang kamu doakan jadi apa? Dijawab oleh Tuhan. Sorga akan terbuka. Ini aneh ya, aneh. Tapi itu saudara mesti cara tahu meraba-raba bagaimana caranya supaya sorga terbuka. Tuhan memang membuat persyaratan itu supaya saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya. Lalu pertama tadi apa? Supaya kita bisa membangun keluarga, saudara harus membangun apa saudara? Komunikasi menjadi dasar. Yang kedua, saudara harus membangun unity atau kesepakatan. Yang ketiga, saudara harus membangun keseimbangan. Apa itu keseimbangan, Pak? Bangun keseimbangan karena kalau keseimbangan dalam kehidupan, saudara perlu seimbang. Karena itu adalah kekuatan di dalam pernikahan kita. Seimbang apa, Pak? Seimbang ya, saudara punya waktu untuk bekerja, seimbang punya waktu untuk anak, seimbang punya waktu untuk istri, ada liburan, ada waktu untuk ibadah, ada waktu baca. Itu perlu balance. Ada orang yang kerja terus gak balance. Cari duit terus, duitnya banyak, gak balance, sakit. Istrinya sakit, anaknya sakit, dianya sakit. Kayak kantong bolong tadi kayak di Hagai pasal 1. Kantong bolong hilang karena kita tidak menjaga keseimbangan. Saudara saya nggak malu dah cerita ya. 21 tahun yang lalu sebelum saya membangun gereja ini, maka saya itu melayani Tuhan dari terbit matahari hingga terbit kembali. Bahkan saya bisa dari pagi satu kota, sore udah di kota yang lain lagi. Dan nanti balik lagi, saya udah di kota yang lain lagi. Bahkan jarang pulang. Ibu Flora, ya kalau saya sampai rumah, ya Ibu Flora selalu nyanyi. Perhatian, perhatian, saya butuh perhatian. Wah, itu dulu saudara cuma celep gitu. Wah, kalau gitu selama ini saya melayani orang. Orang diberkati tapi istriku tak terlayani. Nah, perlu seimbang ya, seimbang. Ingat ya, sebab seimbang kalau saudara seimbang hidup saudara, maka saudara akan lihat banyak orang diberkati, keluargamu diberkati, orang diberkati. Hidupmu diberkati. Amen. Karena Anda seimbang, oke? Dan yang terakhir, tadi pertama apa? Dasar kehidupan itu adalah komunikasi. Yang kedua apa? Unity. Unity atau kesepakatan. Itu adalah apa saudara? Kunci kehidupan. Kalau saudara seimbang, itu ada kekuatan di dalam kehidupan saudara. Tapi yang terakhir, perubahan adalah proses kehidupan. Kenapa ini saya bahas? Saudara mesti tahu gimana cara membangun keluarga yang kuat. Ya. Begitu saudara bangun keluarga itu kuat, saudara itu akan melihat sorga itu terbuka. Ya. Ayatnya mana? Tadi tuh banyak sekali ayatnya. Rumah yang harus saudara bangun. Jadi gimana Pak caranya? Saudara jangan pernah mimpi Anda merubah pasanganmu. Dulu waktu saya muda, saya tuh pengen mengubah Ibu Flora.
Tapi frustasi, semakin saya pengen mengubah, saya semakin frustasi. Karena orang itu tidak bisa mengubah orang lain. Jadi saudara yang pengen mengubah pasanganmu, udah tinggalkan niatmu. Jadi gimana Pak? Udah terima apa adanya. Dulu Bu Flora itu tomboy, saudara. Saudara tomboy, apa itu tomboy ya? Tomboy itu wanita tapi kayak laki-laki gitu. Perkasa. Wah. Naik gunung, turun gunung, naik sepeda, motor gitu ya. Dari Bogor ke Jakarta itu Bu Flora itu. Terus saya begitu, kan saya udah pilih, saya udah pilih dia. Harusnya kan terima apa adanya, tapi nggak bisa terima. Saya nasihati jangan naik motor malam-malam jauh-jauh. Masa dari Bogor ke Jakarta, perempuan lagi. Naik sepeda. Motor. Naik motor. Sepeda motor. Saudara tahu? Semakin saya pengen ngubah dia. Coba kamu tuh pakai rok gitu. Dulu badannya Bu Flora itu besar, saudara. Kamu itu loh. Semakin pengen saya rubah, malah frustasi saya. Semakin saya puji dia. Waduh, kamu makin cantik ya. Makin dirubah. Saya menerima udah tomboy juga nggak apa-apa, udah cantik aja lah. Berubah. Ibu Flora kalau ketemu teman-temannya, saya juga kaget. Ibu Flora bilang, Flor, kok kamu bisa kayak wanita begini gitu, saudara. Kok bisa feminin begini kamu? Iya, itu karena suaminya udah menyerah. Tidak bisa mengubah. Lalu belajar menerima apa adanya. Saudara, jadi sekarang kenapa Ibu Flora makin lama makin cantik? Ya karena saya tidak pengen mengubah Ibu Flora. Bu Flora juga sama. Waduh, banyak sekali kelemahan saya. Ibu Flora pengen ubah. Nggak bisa. Kecuali saya bertobat gitu. Jadi yang bisa mengubah ya diri kita. Jadi saya suka, karena saya ini people oriented ya. Kalau lagi ngomong sama orang, dikasih tahu, sejam kamu? Ya, sejam. Tapi nanti sejam tambah gitu. Wah, Bu Flora keselnya bukan main. Kenapa? Ya karena Ibu Flora itu orang yang very strict. Dia itu orang yang tepat. Orang ungu, orang apa tuh? Orang yang sangat persis kalau membuat rencana. Dan dia menikah sama saya yang mengalir gitu ya. People oriented. Ketemu orang tambah lagi, ketemu orang lagi tambah lagi. Akhirnya saya juga belajar, saya harus menghargai waktu. Ngerti nggak? Sama-sama bertobat. Dan saya berdoa, 4 ini kalau saudara lakukan, saudara akan berbahagia. Dan bersama dengan keluarga, kita bisa melayani Tuhan. Dan kita bicara keluarga, bicara 2 ini aja yang bangun dulu ya. Supaya saudara bisa menikmati. Dan nanti lain waktu kita sambung lagi. Apa yang mesti kita bangun lagi Pak? Gitu ya, apa yang perlu kita kerjakan lagi. Nanti Bu Flora akan berdoa juga untuk pokok-pokok doa ya. Dan kalau saudara bangun keluarga, ingat ya, bangun keluarga. Sia-sia orang yang membangunnya kalau bukan Tuhan. Amen. Makanya kita ikutin caranya Tuhan. Supaya saudara bisa membangun keluarga yang bahagia. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami
Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya. Mari kita satukan hati kita berdoa buat setiap pokok doa yang dimasukkan malam hari ini. Bapa, kami berdoa bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Yes. Kami ada di tempat ini bersama dengan setiap orang yang ikut dalam mesbah doa ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga. Yes. Rumah tangga demi rumah tangga. Yes. Kami pegang janji firman-Mu, di mana ada kerukunan, di mana ada unity, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Aku berdoa buat setiap rumah tangga di mana kami ada Tuhan. Jadikan keluarga kami unity Tuhan. Yes. Jadikan keluarga kami satu Tuhan. Kami sadar kami nggak bisa menang sendiri, tapi kami juga tidak harus selalu kalah. Ada Tuhan yang menjadi pembela, ada Tuhan menjadi penolong. Yes. Semua ini terjadi untuk membentuk, memproses, dan menjadikan kami semakin indah di hadapan-Mu. Yes. Aku berdoa Tuhan, persatukan, kembalikan Tuhan. Kami menolak semua tipu muslihat iblis yang coba menjatuhkan, yang memecah belah keluarga. Kami berdoa, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, curahkan kasih yang berlimpah-limpah. Pulihkan Tuhan setiap rumah tangga demi rumah, keluarga demi keluarga. Secara khusus hubungan dengan anak-anak remaja mereka Tuhan. Kami berdoa, dekap dan persatukan. Biarlah kebenaran firman mengalir, sekalipun kami sebagai orang tua kadang-kadang tidak mampu Tuhan, tidak sanggup, tapi Tuhan akan memberi kemampuan. Allah akan mencurahkan kasih yang berlimpah-limpah buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan, berkati Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak kami yang sekolah di luar kota, yang tidak tinggal bersama kami, yang sekolah bahkan mungkin bekerja di luar negeri, di luar kota. Tuhan, kami berdoa tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mereka sedang ada di rantau dan mereka membutuhkan untuk mencari pekerjaan. Engkau memberkati Tuhan buat mereka bisa menemukan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa jauhkan daripada jebakan pekerjaan yang membuat mereka terjepit, yang membuat mereka terikat, bahkan terikat dengan sindikat, bahkan mereka menjadi tidak bisa keluar. Tuhan, kami berdoa, bebaskan mereka daripada hal-hal seperti itu, bebaskan daripada tipuan. Kami berdoa, bahkan Engkau melindungi, menjaga Tuhan, supaya anak-anak kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua yang mereka bekerja jauh daripada rumah tangganya Tuhan. Bapak-bapak yang bekerja jauh daripada rumah tangganya, kami berdoa Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu menyertai Tuhan. Melindungi orang tua kami Tuhan yang mereka harus bekerja jauh dari rumah. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan Kau menyertai Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang sakit. Baik mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang menjalankan pemeriksaan jantung. Kami berdoa mereka yang harus menjalankan pengobatan karena masalah tulang Tuhan, Engkau jamah oleh bilur-bilur Yesus. Mereka disembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat yang mengalami pengobatan karena sedang menjalankan kemoterapi, yang sedang menjalankan terapi untuk pencernaannya, terapi untuk pernafasannya Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus anak-anak-Mu mengalami kesembuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kekuatan-Mu yang mengalir berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mereka yang menjalankan usaha Tuhan, baik usaha restoran, tempat makan, baik yang menjalankan usaha catering, baik yang menjalankan usaha bisnis online Tuhan. Aku berdoa Kau berkati setiap usaha mereka. Datangkan customer lama dan customer baru Tuhan. Kami berdoa berkati setiap usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Engkau
Engkau berjanji ketika kami sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang dikerjakan tangan kami Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh doa ini hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati juga keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati masa depanmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan memberkati semua.